ketika ciri khas itu dipakai orang banyak dan itu menjadi tren yang ramai, ya kurang berkesan juga. Jadi idealismenya ya sebisa mungkin selalu berbeda. Dalam kondisi masih sadar tapi setengah mabuk, dokternya datang, "Teng, cantik banget mas." Cantik banget, harap operasi biar ngetelengan hiburan ya kan. Eman-eman gak jam merem disit. Nah, dokter anestesinya udah marah kan, terus akhirnya pakai apa itu yang pakai gas baru, langsung hilang. Eman-eman sebenarnya dokternya ayu. Dayang Custom dalam bermain motor custom selalu berbeda. Berbeda itu berarti tidak selalu mengikuti tren, tapi bukan berarti nggak mengikuti juga, karena ya itu kan harus beriringan dengan kebutuhan mas. Jadi tren juga kita ngikuti, cuma motor spesial yang kita bangun itu fresh, selalu inginnya fresh, dan itu di luar tren. Karena ketika mengikuti tren, semua orang mengikuti tren, spesialnya di mana? Emang pasti kan banyak komentar, misalnya Dayang Custom tuh nggak mau ngikutin tren, gitu. Jadi nggak, ini justru yang akhirnya malah lama-lama nggak dilirik, karena saking banyaknya orang atau saking banyaknya modifikator atau builder ngikuti tren, akhirnya malah timbul kejenuhan, loh kok motor gitu-gitu aja. Nah, kita hadir dengan perbedaan. Justru yang berbeda di antara tren itu paling menonjol akhirnya. Itu cara menghadapi biar lepas dari kejenuhan, seperti itu. Paling susah apa ya? Paling susah konsep sih. Karena saya nggak bisa gambar mas. Konsepnya itu dalam pikiran, dituangkan dalam gambar itu susah. Makanya paling sulit itu sebenarnya konsepku itu diangan-angan Rok, nggak bisa dituangkan dalam bentuk gambar gitu, fisik itu nggak bisa. Jadi fisiknya langsung di motornya ingin seperti ini. Jadi bagian tersulit bagi saya itu konsep. Lebih sulit lagi ketika orang konsepnya gimana, kan nggak bisa dituangkan dalam bentuk gambar. Mungkin kalau ada colokan USB bisa mas, di print isi kepala. Itu sih mas, paling konsepnya yang paling susah. Tiap hari ketemunya motor sih sebenarnya. Jadi pengalamannya nggak jauh-jauh dari motor sih, bangun tidur lihat motor, tidur. Kadang gini mas, saking karena kerjanya itu dengan motor, dapat ide pun kadang saat tidur. Ide bikin motor ini saat tidur. Kadang kalau inget tuh biasanya jam-jam subuh itu dikasih mimpinya tuh yang lucu-lucu biasanya. Lucu, kadang yang serem gitu. Yang lucu-lucu itu kadang-kadang ya kerasanya tuh lagi kerja, lagi ngastem motor padahal masih tidur. Dan itu bangun itu bukannya senang tapi dongkol. Mas saya saat tidur pun kerja. Bangunnya bukan bangun keadaan segar tapi dongkol. Tapi ya nggak mengurangi apapun. Dongkolnya itu karena kerjanya saat tidur itu dikasih kerja, biasanya malah dapat ide di situ. Kadang dikasih
mimpi kamu nanti bikin motor ini, contoh misalnya mimpi nanti kamu bikin motor chopper atau mungkin bikin motor apa board track atau apa, biasanya di mimpi. Lalu baru diingat-ingat lagi mimpinya, dituangkan lah bikin motor. Biasanya sih gitu. Motor termahal Yamaha XSR 900, motor langka itu pernah. Tapi custom ringan sih, enggak yang ekstrim itu enggak. Custom ringan-ringan. Dia lebih ke street tracker sih, street tracker. Tapi memang basicnya larinya udah kayak street tracker, makanya customnya ringan, paling cuma spakbor, headlamp diganti, terus top lampnya custom, joknya juga custom gitu sih, ringan, masih ringan. Idealis ya? Idealisnya apa ya? Idealisnya ya itu tadi sih sebenarnya. Kunci buat kami itu untuk motor custom khususnya harus berbeda sih, harus punya, bukan ciri khas ya, karena ciri khas itu ketika ciri khas itu dipakai orang banyak dan itu menjadi tren yang ramai ya kurang berkesan juga. Jadi idealismenya ya sebisa mungkin selalu berbeda. Kalau lebih senang sih lebih klasik sih larinya sih, lebih ke klasik. Cuma ya itu tadi, kalau kami itu sukanya menabrakin aliran. Jadi misal sport dikawinkan sama klasik gimana. Contoh misal basic engine-nya dari motor baru, misal Ninja inline 4 silinder, mau nggak mau kita bikin chopper atau mungkin board track era-era tahun 50-an ke bawah gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya, lebih ke nabrakin dua konsep yang sebenarnya berlawanan, kita mix jadi satu. Kalau prestasi nggak terlalu mengejar ya. Prestasi itu bagi kami seperti orang dapat hoki. Jadi kita terus bekerja, terus berkarya. Kalau emang gilirannya dapat penghargaan prestasi ya kita anggap itu wah ini udah jatahnya dari yang di atas. Buat saya, buat kami semua, penghargaan yang ya lebih ke keberuntungan. Karena kalau kita mengejar prestasi kayaknya obsesi banget jadinya mas, malah ngerusak ide-ide yang harusnya segar, tapi karena mengejar banget prestasi jadinya mentah. Kalau prestasi sih awal banget 2013 itu pun projectnya kolaborasi dulu dengan Seiko Engine. Seiko Engine itu pernah bikin GL 100 3 silinder, saat itu masih 450 cc. Nah, kita kebagian di finishing bodinya saat itu. Kalau yang paling dekat prestasi itu tahun lalu 2022, ajang custom fest kita dapat di kelas all mini, itu dapat juara 3-nya saat itu. Kayak pengalaman yang kemarin pun yang dapat juara 3 itu pun dadakan. Datangnya tiba-tiba mendadak, terus pengen bikin mini rukus tapi dengan bahan motor yang bener-bener mohon maaf sampah ya motornya. bener-bener dari sampah, bukan berarti motornya sampah, bukan, bener-bener dari bahan yang seperti sampah. Yang normalnya bikin motor di kita itu 3 bulan, itu hanya sebulan kelar. Namun walaupun juara 3, karena itu memang dibikin karena memang ingin mencurahkan, saya itu pengen bikin motor ini. Perkara nanti dapat menang ya itu bonus. Itu justru walaupun juara 3 jadi
sensasinya beda, malah senang kayak juara 1 rasanya karena kerja kerasnya gitu sih mas. Pengalaman terekstrim saat itu adalah touring atau riding ya, sama dulu satu rombongan dengan Mas Yusuf. Cuman ketika sampai di lokasi saya pisah, meninggalkan lokasi saat itu, lokasi acara saat itu Jambore Sekbe, karena di Bekasi itu di Cikarang itu saya punya kakak, tapi bukan ini ya, kakak sambung lah. Saya harus menemui kakak saya, jadi saya misah. Tapi saya akan menyusul di pagi harinya. Nah saat itu sama sekali nggak bisa tidur karena di sana itu nyamuknya luar biasa ganas ya, kayak ini ya, jarum suntik mungkin ya kalau dirasakan. Akhirnya nggak bisa tidur, bangun pagi saya harus menyusul. Karena nggak bisa tidur, pagi harinya langsung menyusul Mas Yusuf ke acara saat itu. Masuk ke acara. Bodohnya saya, Cikarang itu berbeda dengan Purwokerto. Cara berkendaranya, terus kondisi jalannya. Saat itu ngebut karena memang sudah harus ke acara, ngebut ke arah Bekasi dari Cikarang. Pagi hari itu kan Cikarang itu kan kawasan pabrik. Saya menjauhi kawasan pabrik, otomatis jalan yang saya lalui itu sepi mas, sepi. Nah jalan yang ke pabrik ramai, ada orang sama-sama belum tidur sama-sama belum tidur pakai Satria FU, masih ingat Satria FU, motong jalan mau futsal, mau ngurung turu salah ya futsal ya mau mau futsal tuh, sini tempat futsal lah, tempat futsal, motong jalan digunting nyebrang. Aku dari arah yang sepi, karena sepi tahu sendiri kan, kalau sepi ya motor enak, larinya kenceng, dipol-polin mas. Set udah nggak bisa ngerem, tabrak lah itu. Dia nggak pakai helm, terus motornya nggak lengkap lah, nggak spion pun nggak ada, tabrak pas banget kena mesinnya saat itu. Roda depan motorku kena mesinnya, orangnya langsung kelempar, bentur pagar. Saya ingat betul, sok depan saya patah. Motornya dia Satria FU itu kalternya bak kopling, bak magnet lurus kalter ke bak kopling, pecah saking kerasnya. Itu di kota orang, jauh dari rumah, terus dibawalah ke IGD pakai angkot. Bodohnya saya lagi, saya tanya, dok, yang ditabrak saya kondisinya gimana? Karena saya lihat perdarahan itu di mulut banyak banget. Dokternya jawab gini, mas, nggak usah khawatir dengan yang ditabrak Anda. Loh kenapa dok? Anda itu lebih parah. Saya masih sadar. Loh kenapa dok lebih parah? Lidahnya itu mau putus. Nah setelah tahu lidahnya mau putus, baru tuh hampir tidak sadar. Itu lidah kok bisa putus, gimana ya? Ternyata karena pakai helm full face. Helm full face itu kan busa yang sebelah sini ini neken pipi kan, neken pipi, karena posisi kaget mungkin lidahnya melet kegigit. Nah itu hampir putus lah, udah setengahnya lah, hampir putus. Setelah dikabari bahwa saya lebih parah, baru hampir pingsan.
Tadinya berarti sok kuat mungkin. Terus atur jadwal operasi segala macem. Hampir terjadi keributan di situ karena yang saya tabrak itu warlock, punya saudara orang ya mungkin apalah, orang berpengaruh di desanya gitu kan. Hampir terjadi keributan, tapi alhamdulillah saya punya saudara di Bekasi, dinasnya di Mabes. Aman lah. Karena memang kebetulan yang saya tabrak juga salah fatal sih, salahnya fatal, motong jalan pertama, kedua belum tidur, tidak pakai helm, motor kelengkapannya tidak lengkap, dan yang paling fatal dia mau futsal. Orang belum tidur ngapain futsal, kan mending tidur aja. Itu penjadwalan operasi segala macem. Nah, kebetulan saat itu calon istri saya yang saat ini menjadi istri saya kerja di sana, ditungguin lah di situ. Itu pacaran yang tidak enak saat itu, sangat tidak enak. Pacaran yang tidak enak. Kesulitan mencari dokter, pernah itu sempat kesulitan mencari dokter, lalu dokter itu datang dari dapat didatangkan dari Jakarta, dan dokternya itu dokter mungkin bedah plastik ya, tapi lebih khususnya ke kecantikan. Akhirnya dapat operasi, dibius lah. Nah ini lucu nih, dibius dosis pertama nggak mempan mas, cuma geleng-geleng dok. Nah dokter anestesinya orang Medan, dimarahin lah pakai logat Medan. Dok, nggak beres ini dok, pasien ini nggak beres. Macam mana pula ini nggak beres, sudah 1 dosis masih sadar, pasti masa mudanya nggak beres. 1 dosis itu, tambahin lah 2 dosis masih nggak beres. Dalam kondisi masih sadar tapi setengah mabuk, dokternya datang, cantik banget mas. Cantik banget, wah harap operasi gue ngedel dengan hiburan ya kan. Eman-eman gak jam merem disit ya. Dokter anestesinya udah marah kan, terus akhirnya pakai apa itu yang pakai gas baru, langsung hilang. Eman-eman sebenarnya dokternya ayu. Itu sih pengalaman terparah itu, terburuk, terekstrim. Motoran kalau lidah hampir putus kan. Aneh kan, biasanya kan patah tulang. Nah itu lidah hampir putus. Tidak semua orang bisa, cuma saya kayaknya. Jadi kalian-kalian yang main motor pernah kecelakaan, nggak usah bangga kalau lidahnya belum hampir putus. Itu sih mas, paling ekstrim. Kalau harapan jangka pendek sih tetap ya punya karya lagi yang berbeda, karena hampir tiap tahun kami mengeluarkan karya yang fresh. Kalau jangka pendek sih pasti itu ya, mudah-mudahan tercapai, dan mudah-mudahan tidak hanya satu ya. Biasanya kan kita melahirkan yang satu yang berbeda tiap tahunnya. Ini mudah-mudahan jangka pendeknya ini harapannya melahirkan karya tidak hanya satu dan itu fresh. Kalau jangka panjangnya ya itu tadi, gimana caranya, karena saya itu nggak jauh dari Seiko Engine, Mas Yusuf. Saya tahu betul gimana perjuangannya dia hingga dikenal dunia. Makanya Daeng Custom minimal itu harus bisa seperti Mas Yusuf, bisa seperti Seiko Engine. Perjuangannya Seiko Engine Mas Yusuf itu luar biasa, berdarah-darah. Makanya kami sebuah perjuangan kalau belum berdarah-darah itu sepertinya biasa saja, nggak ada sensasinya. Motivasi diri sendiri ya sulit sih, menemukan kejenuhan tiap hari. Itu pasti ya, makanya lebih ke ini sih ya, itu tadi
harus punya hiburan, sedangkan hiburan satu-satunya dunia motor adalah menciptakan motor yang selalu berbeda. Itu tadi pasti ketabrak dengan kejenuhan karena ya harus mengikuti tren segala macam. Makanya motivasi diri sendiri sangat sulit, tapi lebih ke apa, yaitu kembali ke pembuktian, tantangan. Karena dulu pernah di apa ya, lebih ke pernah di pesimiskan oleh bapak karena memang harapan dia adalah anaknya sebagai menjadi pegawai kantoran mungkin ya, dengan dandanan yang rapi. Ya, yang memotivasi saat ini mungkin hingga kedepannya yaitu saya harus tetap membuktikan bahwa apa yang saya jalani bersama teman-teman di bengkel yang dulu sempat dipesimiskan oleh almarhum bapak itu salah. Keputusan saya bergelut di dunia custom atau perbengkelan justru akan membawa suatu kebaikan yang besar, entah itu untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Itu sih Pak, kedepannya harus membuktikan. Motivasinya karena yaitu sempat dipesimiskan bahwa bengkel adalah bukan masa depan. Gitu. Saya terbiasa sendiri gitu kan, terbiasa sendiri karena apa ya, lebih ke apa hal yang belum bisa saya buat atau saya lakukan, atau skill yang belum saya bisa saya pelajari. Jadi lebih ke, kalau orang bilang mungkin berangas ya, apa teyeng. Tapi bukan ke berangasnya sih kalau saya. Kalau saya apa-apa bisa, itu makin banyak ilmu yang saya turunkan atau saya bagikan ke orang yang ikut membantu saya. Itu sih Mas, bukan berangas wah kayak ngecat dewek, kelas dewek gitu kan, dong kok gawe knalpot dewek gitu, misalnya gitu. Tapi lebih ke tekniknya saya harus bisa Mas. Ketika tekniknya saya bisa, berarti saya punya ilmu yang bisa saya bagikan lagi nih. Misal saya bisa ngecat, ada satu bantu saya kerja, saya cari ngecat. Saya bisa ngelas, ada lagi satu bantu kerja, saya cari ngelas. Kayak gitu sih Mas, bikin detailing entah apa bubut lah atau apa gitu. Semakin banyak ilmu yang saya serap, berarti akan semakin banyak yang saya bagikan. Karena katanya orang cari pahala tuh kan nggak harus kan, banyak kan caranya ya. Nah, salah satunya saya harus membagikan ilmu yang saya bisa. Itu sih Mas.